Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin, hadirat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kembali kita bertemu pada pengajian Sirah An-Nabawiyah, di mana pada perang Badar Rasulullah mengatakan, sekiranya Mut'im bin Adi datang kepadaku meminta tawanan perang Badar untuk dikembalikan kepada Quraisy, maka sungguh akan aku berikan. Padahal saat itu Mut'im bin Adi sudah berada di dalam kuburan. Memasuki bulan ke-11 setelah bulan Syawal, yaitu bulan Dzulqa'dah. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, alladhi khassana bi khairi kitabin unzil, akramana bi khairi nabiyyin ursil, wa ja'alana bil islami khaira ummatin ukhrijat lin nasi, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره، وارزقنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin, hadirat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kembali kita bertemu pada pengajian Sirah An-Nabawiyah, hingga saat ini masih dalam tahun ke-10 kenabian, di mana tahun ini disebut dengan tahun kesedihan, yaitu setelah peristiwa meninggalnya paman Rasulullah SAW Abu Talib, kemudian dilanjutkan dengan meninggalnya istri beliau As-Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian di bulan Syawal, 1 bulan setelah meninggalnya sang istri, Rasulullah berangkat ke Taif, di mana di Taif merupakan puncak kesedihan yang dirasakan oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan disambut dan diusir beliau dengan dilempari batu oleh anak-anak Taif atau penduduk Taif. Kemudian sekitar 10 hari Rasulullah ke Taif, kemudian kembali lagi ke Mekah Al-Mukarramah di bawah perlindungan seorang yang bernama Mut'im bin Adi, yang statusnya sebagai orang yang non-muslim, bukan muslim,
tapi dia punya perasaan kasihan terhadap apa yang dirasakan oleh Rasulullah SAW, sehingga dia mau memberikan perlindungan kepada Rasulullah SAW yang jasanya diingat oleh Nabi SAW walaupun dia sudah berada di dalam kuburan, di mana pada perang Badar Rasulullah mengatakan, sekiranya Mut'im bin Adi datang kepadaku meminta tawanan perang Badar untuk dikembalikan kepada Quraisy, maka sungguh akan aku berikan. Padahal saat itu Mut'im bin Adi sudah berada di dalam kuburan. Memasuki bulan ke-11 setelah bulan Syawal, yaitu bulan Dzulqa'dah, merupakan bulan ke-11 masih dalam tahun Amul Huzun, tahun kesedihan. Di bulan ke-11 Rasulullah SAW memanfaatkan kembali momen dan kesempatan yang barangkali di situ ada peluang-peluang baru setelah di bulan Syawal kemarin tidak mendapatkan hasil sebagaimana yang beliau harapkan, yaitu di Taif. Maka di bulan Dzulqa'dah yang merupakan bulan pelaksanaan ibadah haji di kalangan masyarakat Arab, yang kewajiban ibadah haji pada saat itu belum ada lagi. Tapi karena ibadah haji adalah ibadah yang sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim dahulu, kemudian dilanjutkan oleh Nabi Ismail, dan berlanjut terus sampai kedatangan Rasulullah SAW, tapi dengan cara pelaksanaan yang sudah berubah, cara pelaksanaan yang berbeda nanti dengan cara yang akan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini kita berbicara masih pada tahun ke-11 kenabian, dan ibadah haji baru nanti akan diwajibkan sebagai salah satu kewajiban yang termasuk rukun Islam, yaitu pada tahun ke-9 Hijriah. Lama masih tahun ke-9 Hijriah. Hadirin Allah, pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-10 kenabian, di mana masyarakat Arab di seluruh penjuru Arab, di seluruh pelosok Jazirah Arab datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Maka Rasulullah SAW tidak membiarkan kesempatan yang emas ini untuk berlangsung begitu saja tanpa beliau manfaatkan untuk apa? Untuk berdakwah, untuk beliau sampaikan kepada masyarakat Arab yang datang dari pedalaman. Ada yang bersifat dakwah yang disampaikan kepada mereka, sifat kelompok. Ada juga yang bersifat perorangan. Maka Rasulullah SAW, kita di sini akan menyaksikan apa yang beliau lakukan. Apakah membawa hasil? Padahal kalau kita ingat dari pengalaman yang berlalu atau berlangsung atau terjadi pada diri Rasulullah SAW sebulan yang lalu, di bulan Syawal, yaitu di Taif, mungkin akan menimbulkan keputusasaan. Alah, ya, bulan kemarin saya dilempari batu, untuk apa lagi saya melanjutkan ini? Mungkin juga akan berhadapan dengan kondisi yang sama. Akan tetapi Rasulullah SAW sangat yakin bahwa apa yang beliau perjuangkan ini adalah betul-betul risalah dari Allah, dan betul-betul nanti akan Allah berikan kemenangan pada waktu yang tepat. Sementara waktu-waktu ini adalah waktu perjuangan. Untuk apa? Allah menyiksa Rasulullah dalam waktu-waktu perjuangan itu, dalam tanda kutip siksaan, maksudnya memberi cobaan, memberi imtihan,
Sehingga kita bisa mengambil pelajaran bahwa apa yang diperjuangkan oleh Nabi kita itu adalah sesuatu yang luar biasa. Bahwa agama Islam yang sampai kepada kita saat ini adalah sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang diperjuangkan oleh Nabi pada saat itu dengan kondisi berdarah-darah. Maka perlu kita syukuri kita terlahirkan dalam kondisi beragama Islam. Hadirin Allah, salah satu kabilah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dakwah kepada mereka adalah Banu Kalbin. Ternyata Banu Kalbin ini tidak semua anggota kabilah itu datang berangkat haji. Tapi Rasulullah hanya ketemu dengan salah satu keluarga dari Banu Kalbin itu. Keluarga itu disebut dengan Batnon, ya. Jadi dalam kabilah Arab itu ada yang namanya ada Sya'bul Arab, bangsa Arab. Semua mereka berbahasa Arab. Kemudian di dalam Sya'bu itu, dalam bangsa itu ada kabilah. Ada kabilah Fulan, ada kabilah Quraisy, ada Bani Tamim, ada Banu Kalbin, ada kabilah-kabilah. Nanti di Banu Kalbin itu sendiri ada keluarga-keluarga lagi. Nanti disebut salah satunya adalah dengan sebutan Batnon, perut, ya. Kemudian ada yang disebut lagi ke bawah lagi Afkhad, yaitu paha. Nanti di bawahnya lagi disebut Ashirah, keluarga kecil lagi. Jadi seperti itu cara pembagian keluarga di dalam masyarakat Arab. Maka salah satu yang ditemukan oleh Rasulullah SAW adalah Banu Abdullah, keluarga Abdullah. Nah, jadi nama Abdullah juga sudah ada, ya, sebelum Islam itu ada. Termasuk nama ayah Rasulullah SAW juga bernama Abdullah. Maka Banu Abdullah ini dijumpai oleh Rasulullah SAW dengan mengatakan, ini juga kita akan mengambil pelajaran cara komunikasi yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Bani Abdullah, ya Bani Abdillah, wahai anak cucu dari Abdullah, innallaha qad ahsana isma abikum. Nah, coba perhatikan. Sesungguhnya Allah telah menjadikan nama ayah kalian itu indah. Qad ahsana isma abikum, yaitu Abdullah. Ahabbul asma'i ilallah, nama yang paling baik di sisi Allah. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahabbul asma'i ilallahi Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling disukai oleh Allah itu Abdullah dan Abdurrahman. Dan nama-nama yang diambil dari Asmaul Husna, Abdul Rahim, Abdul Muhaimin, Abdul Matin, dan seterusnya. Itu nama yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena di situ mengandung dua hal. Hal yang pertama, memberi kesan akan kebesaran Allah. Kemudian yang kedua, memberi kesan akan penghambaan kita kepada Allah, Abdullah. Maka sangat dicintai oleh Allah. Kemudian wa asdaquha, dan nama yang sering tepat sebagaimana dinamakan itu kata Rasulullah Harith wa Hammam. Apa arti Harith? Harith adalah orang yang beruntung. Mungkin ada yang kita namakan anak kita misalnya Zaki, cerdas, mahir, cerdas misalnya, beruntung misalnya. Nah, bisa jadi, ya, itu satu doa yang sering apa yang didoakan itu terbukti di dalam perjalanan sang anak itu. Itu kata Rasulullah wa asdaquha. Kebanyakan itu benar. Kemudian nama yang paling dibenci oleh Allah adalah seperti yang disebut dalam hadis itu adalah harbun. Artinya perang. Ada orang namanya perang? Ada, ya. Salah satunya adalah ayah dari Abu Sufyan bin Harbin.
artinya perang. Kemudian apalagi Murrah, itu juga nama yang tidak disukai oleh Allah. Apa artinya? Murrah, pahit. Jadi ada orang diberi nama dengan sebutan pahit. Jadi memberi kesan bahwa kehidupan anak ini akan berlangsung dengan banyak kepahitan. Itu juga tidak disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Harbun, memberi kesan bahwa hidup ini adalah penuh dengan perkelahian, penuh dengan peperangan. Juga itu tidak disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka oleh Ali bin Abi Thalib mengatakan, kuntu rajula harbin. Aku adalah salah seorang yang gemar berperang, kata Ali radhiyallahu anhu. Ketika lahir anakku Al-Hasan, ketika anakku Hasan lahir, maka aku ingin memberi nama untuk anakku ini dengan sebutan Harbun. Maka ketika berjumpa dengan Rasulullah SAW dan bertanya kepada Sayyidina Ali, engkau memberi namamu anakmu Hasan apa? Memberi nama untuk anakmu apa? Beliau menjawab Al-Harb, Harbun. Maka diubah oleh Rasulullah SAW, diubah menjadi Al-Hasan. Kemudian ketika Husain terlahir juga Ali ingin memberi nama dengan sebutan Harbun, maka diubah juga oleh Rasulullah dengan Al-Husain. Maka Rasulullah mengatakan, nama Al-Hasan Husain ini adalah nama yang pernah diberikan oleh Nabi Harun kepada kedua putra beliau. Siapa nama putra beliau? Yaitu Syabar dan Syabir. Itu dalam bahasa Ibrani yang artinya Al-Hasan wal Husain, Syabar dan Syabir. Al-Hasan wal Husain. Ini juga memberi kita satu informasi bahwa Rasulullah SAW ini adalah seorang nabi yang betul-betul utusan dari Allah. Kenapa? Apabila pada pertemuan yang lalu, pada saat Rasulullah kembali dari Taif ke Mekah, yang penduduk Taif tidak ada yang beriman kepada Rasulullah SAW. Bahkan mengusir Nabi SAW dengan cara melempari batu. Ketika Rasulullah dalam perjalanan pulang dan singgah di sebuah kebun anggur, Rasulullah diantar segenggam anggur oleh seseorang yang beragama Nasrani, namanya Adas. Kemudian Rasulullah bertanya, dari mana kamu? Adas ini menjawab, dari tempat negeri Fulan. Apa kata Rasulullah? Dari negeri Yunus bin Matta. Heran, Adas ini, siapa yang memberitahumu tentang Yunus bin Matta? Rasulullah diinformasikan, ya. Ini salah satu bukti kenabian Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang mungkin informasi itu selama ini tidak ada satupun yang mengatakan kepada Nabi, tapi Nabi bisa tahu, sehingga Nabi spontan mengatakan, kamu berasal dari negeri Yunus. Yunus dzaka akhi huwa nabiyyun wa ana nabiyyun. Itu saudara saya, beliau nabi, saya juga nabi. Dan kali ini Rasulullah SAW juga menyampaikan dengan informasi yang sama. Saya memberi nama kepada cucu saya dengan Hasan dan Husain seperti nama anak Nabi Harun. Siapa yang memberitahu kepada Nabi? Kedua anak Nabi Harun, atau nama kedua anak dari Nabi Harun. Tidak ada yang memberitahu informasi kepada Nabi nama dari anak Nabi Harun, tapi Rasulullah diberitahukan. Sehingga Rasulullah memberi nama itu kepada cucu beliau, dan di situ kita bisa ambil satu informasi bahwa Rasulullah memang utusan dari Allah. Artinya informasi yang ada sebelumnya, yang ada pada nabi-nabi sebelumnya itu didapati oleh Rasulullah SAW tanpa melalui perantara manusia. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah berguru ke siapa-siapa. Rasulullah tidak pernah pergi ke negeri Syam untuk berguru di sana, tidak pernah pergi ke negeri Habasyah untuk belajar di sana, tidak pernah pergi ke Irak untuk belajar di sana. Tapi Rasulullah terus-menerus berada di Mekah. Paling cuma sekedar perjalanan dagang di masa-masa beliau masih muda dahulu. Hadirin Allah, kembali kepada kabilah-kabilah atau keluarga-keluarga yang
dijumpai oleh Rasulullah SAW. Salah satunya adalah Banu Abdullah. Ya Bani Abdullah, innallaha qad ahsana isma abikum. Ini cara mengambil perhatian ya. Wahai Banu Abdullah, Allah telah menjadikan nama ayah kalian itu bagus. Falam yaqbalu minhu ma arada alaihim. Akan tetapi mereka tidak menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah berputus asa? Rasulullah tidak berputus asa. Rasulullah kembali menjumpai kabilah-kabilah yang lain. Kabilah berikutnya disebut adalah Banu Hanifah. Siapa Banu Hanifah ini? Banu Hanifah ini berasal dari ketemu nasab mereka dengan Nabi di kakek Rasulullah yang bernama Nazar. Nazar nanti punya 2 orang anak. Dulu pernah kita ceritakan tentang nasab Nabi. Pertama Mudar. Dari Mudar lahir Rasulullah SAW. Yang kedua Rabi'ah. Dari Rabi'ah ini lahir Banu Hanifah ini. Dan salah satu tokoh yang berasal dari Banu Hanifah, tapi tokoh tidak baik, yaitu Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah Al-Kadzdzab. Maka Rasulullah SAW pada saat berjumpa dengan Banu Hanifah juga diterima dengan sambutan yang tidak baik. Walaupun pada saat itu tidak ada Musailamah Al-Kadzdzab, tapi secara umum yang datang untuk melakukan ibadah haji dari kalangan Banu Hanifah itu tidak satupun menerima apa yang ditawarkan oleh Nabi. Susah ya? Pertanyaannya adalah, apakah Nabi masih putus asa? Atau apakah Nabi putus asa? Jawabannya juga tidak. Kenapa? Rasulullah melanjutkan lagi dakwah beliau untuk menyampaikan kepada siapa yang mungkin disampaikan. Dan kali ini Rasulullah berjumpa dengan Bani Amir bin Sa'sa'ah. Siapa Bani Amir bin Sa'sa'ah ini? Bani Amir bin Sa'sa'ah ini juga berjumpa nasab dengan Rasulullah SAW. Dan Bani Amir bin Sa'sa'ah ini salah satu kabilah yang besar dari Bani Amir ini adalah yaitu Bani Sa'ad. Yang dari Bani Sa'ad itu Halimah itu Sa'diyah yang menyusui Nabi SAW. Ketika Rasulullah berhadapan dengan Bani Sa'sa'ah, apakah ada hasilnya? Di sini hampir-hampir ada hasilnya. Ya? Maka Rasulullah SAW setelah menyampaikan kepada mereka, salah seorang tokoh masyarakat mereka mengatakan, "Qal ara'aita ya Muhammad, ya ara'aita, coba kamu perhatikan, coba kamu lihat, innahnu bay'anaka ala amrika." Kalau kami masuk Islam, kalau kami membaiat dirimu, kalau kami berjanji setia kepadamu, thumma adharakallahu ala man khalafaka, kemudian di kemudian hari engkau diberikan kemenangan terhadap orang-orang yang memusuhimu, ayakunu lanal amru ba'daka, apakah perkara ini nanti akan terwariskan kepada kami setelah engkau tiada? Jadi orang ini minta berkongsi. Kalau perkara kenabian ini tidak bisa dikongsikan, ya. Makanya Rasulullah menjawab, "Qal al-amru ila Allah." Ini perkara Allah. Terima kasih.